Budaya dan perilaku bahasa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisah dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggap diwariskan secara genetis ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Selanjutnya, perilaku bahasa. Perilaku bahasa adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang sebagian mengenai bahasa tertentu, mengenai objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk berinteraksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap positif terhadap bahasa akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Sikap merupakan kontributor utama bagi keberhasilan belajar bahasa. Dittmar mengemukakan pengertian perilaku bahasa ditandai oleh sejumlah ciri antara lain meliputi: yang pertama, pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual. Kedua, distribusi perbedaan bahasa. Ketiga, perbedaan dialektikal. Keempat, problema yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar individu. Faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas bahasa, beberapa faktor bahasa yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, kemampuan bahasa konselor. Kemampuan konselor dalam berkomunikasi dalam bahasa yang dimiliki klien atau dalam bahasa sumber klien. Yang kedua, terjemahan. Penggunaan penerjemahan profesional atau teknologi penerjemahan untuk memastikan pesan disampaikan dengan akurat. Ketiga, kosakata khusus. Adanya istilah khusus atau frasa dalam bahasa yang mungkin sulit dipahami atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Keempat, budaya dan norma. Perbedaan budaya dan norma dapat mempengaruhi interpersepsi pesan dan makna. Kelima, ketidakpastian. Resiko kesalahan interpretasi karena perbedaan nuansa dan makna dalam bahasa. Selanjutnya, faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, komunikasi verbal dan nonverbal. Faktor ini meliputi bahasa yang digunakan, intonasi, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan jarak fisik antar konselor dan klien. Yang kedua, nilai dan keyakinan. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi perilaku klien dalam konseling. Misalnya, pandangan tentang kesehatan mental, keluarga, agama, dan otoritas dapat bervariasi antar budaya. Selanjutnya, yang ketiga, norma-norma sosial. Norma-norma sosial dalam budaya klien juga memainkan peran penting dalam perilaku mereka. Misalnya, dalam beberapa budaya, meminta bantuan dari seorang konselor dapat dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan, sehingga konselor perlu memahami dinamika ini untuk menghindari stigma yang mungkin muncul. Selanjutnya, yang keempat, peran gender. Peran gender dapat mempengaruhi bagaimana klien berperilaku dalam konseling serta bagaimana konselor merespon mereka. Selanjutnya, yang kelima, gaya kepribadian. Gaya kepribadian individu juga mempengaruhi perilaku dalam konseling. Beberapa klien mungkin lebih ekspresif dan terbuka, sementara yang lain mungkin lebih tertutup atau berhati-hati dalam konseling.